Nomor 4. Segi 4 ABCD memenuhi sudut ABC sama dengan sudut ACD sama dengan 90 derajat. AC 20, CD 30, diagonal AC dan BD berpotongan di titik E dan panjang AE sama dengan 5. Tentukan luas segi 4 ABCD. Ya, sebelumnya kita gambar dulu. Misal ini AB, siku-sikunya di B. Nah, ini untuk ABC, terus ACD berarti ya kesini siku-siku. AC 20, CD 30 berarti ini lebih panjang. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ABC siku-siku. ACD siku-siku di C. Yang ini panjangnya 20, ini 30, AE 5A. ACBD berpotongan di titik E. ACBD berpotongan di titik A. Kayaknya kita perlu edit ya gambarnya. Ini AB-nya lebih pendek. Ini anggaplah AB, yang ini BC. Nah, terus ya ini tegak lurus. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita kasih keterangan. Yang ini A, B tegak lurus, CD, ACD juga tegak lurus. Ini berpotongan di titik E. Panjang AE 5, AC tadi nilainya 20, berarti di sini 15. CD itu 30. Yang ditanya luas ABCD, ya kita bagi dua. Luas ABCD kita bagi dua. Yang pertama luas ABC dijumlah dengan luas ACD. Untuk segitiga ACD itu kan sudah ada alas tingginya ya, berarti sisa ABC. Nah, ABC ada 2. Kalau kita mau hitung ini AB kali BC per 2 bisa, atau AC dikali. Nah, kita buatkan garis tingginya. Ini ya kurang lebih ini tegak lurus. Nah, kita gunakan ini saja. Yakni kita misalkan ini kan tadi panjangnya 5 ya. Nah, yang ini panjangnya X. Yang ini panjangnya berarti 5 dikurangi X. Ini ada titik baru, kita misalkan titik F. Nah, di mana BF itu tegak lurus dengan sisi AC. Nah, kalau kita perhatikan pada segitiga BFE dengan segitiga CDE, ini kan siku-siku. Terus sudut di sini bertolak belakang dengan sudut di sini. Nah, otomatis sudut sudah memenuhi. Ini dua sudutnya sudah sama ya, otomatis sudut yang ketiganya ini dengan di sini sama. Maka bisa kita peroleh bahwa segitiga BEF itu sebangun dengan segitiga B itu kan pasangannya titik D, terus E ya E juga, F siku-siku pasangan dengan C. Nah, segitiga yang ini BEF dengan segitiga DEC itu dua segitiga yang sebangun. Maka kita perlu perbandingan yang ini 15:30 untuk yang segitiga yang ini yang besar, sedangkan untuk segitiga yang kecil ini ya X ya. Nah, ini yang kita mau cari yaitu T-nya, yaitu BF. Kita misalkan saja T. Nah, dari sini kita peroleh X per T itu kan sama dengan 1/2 ya. Atau T-nya itu sama dengan 2X. Nah, berikutnya kita perhatikan di di segitiga ABC.
Ini kan ada segitiga ABC. Ini AB, ini CA. Terus ini tegak lurus. Nah, kita kasih keterangan. Nah, ini kan tegak lurus, ini juga tegak lurus ya. Berarti ini ada dua segitiga yang sebangun. Ada tiga ya. Tiga segitiga yang sebangun. Yang ini kan anggaplah ini sudut alfa, ini sudut beta. Maka alfa tambah beta 90. Di segitiga yang kecil ini alfa, berarti di sini beta. Karena ini siku-siku, di sini beta, di sini alfa. Nah, berarti kita punya segitiga kecil, segitiga sedang, dengan segitiga yang paling besar ini semuanya sebangun. Atau kalau kita mau pakai rumus langsungnya, maka yang ini BF kuadrat itu sama dengan FA dikali FC. Jadi kan kalau di bentuk yang seperti ini itu ada 3 rumus ya. Kalau ditanya, misal yang ditanyakan adalah, misal yang ditanya itu BF, maka BF kuadrat sama dengan FA dikali FC. BF kuadrat itu sama dengan FA dikalikan dengan FC. Nah, itu kalau BF jadikan patokan. Bisa juga AB kuadrat. Nah, kalau ini A jadikan patokan, AB kuadrat sama dengan AF dikali AC. AF dikali AC. Nah, sedangkan untuk BC kuadrat atau patokan yang C lagi, kalau C kuadrat, CB kuadrat itu sama dengan CF dikali CA. Nah, itu CF dikali CA. Nah, rumus ini diperoleh ini tadi, kalau supaya sesuai berarti patokannya adalah di F. FB kuadrat itu sama dengan FA dikali FC. Nah, rumus ini diperoleh dari kesebangunan, membandingkan dua segitiga yang kecil dengan sedang, kecil dengan besar, yang sedang dengan yang paling besar. Nah, kita gunakan yang ini T kuadrat. Berarti kalau dari sini kita peroleh T kuadrat itu sama dengan yang ini tadi BF kuadrat, T kuadrat, FA dikali FC. FA itu 5 kurang X dikali FC itu X ditambah 15. Ya, tinggal, nah ini T kuadratnya kita substitusikan ini tadi, yaitu 2X ya. 2X kuadrat jadinya 4X kuadrat sama dengan ini kita kalikan minus X kuadrat, ini 5, ini min 15, berarti minus 10X. Terakhir 5 kali 15, positif 75. Pindah ke kiri semua, jadi 5X kuadrat plus 10X min 75 sama dengan 0. Ini bisa dibagi 5. X kuadrat 2X min 15 sama dengan 0. Kita faktorkan X plus 5, X min 3. Kita peroleh X yang pertama min 5, X yang kedua sama dengan 3. Padahal X itu adalah panjang, tidak mungkin bernilai negatif. Berarti kita dapat nilai X-nya adalah 3. Kalau kita dapat nilai X-nya 3, ya kita peroleh T-nya itu sama dengan 2X atau nilainya 6. Nah, berarti kita sudah bisa hitung luas segi 4 ABCD. Nah, di mana luas ABC itu adalah setengah dikali AC dikali T. AC-nya tadi 20, T-nya 6. Ditambah ACD setengah dikali AC itu 20 dikali CD 30. Ya, ini nilainya adalah, ini kan dibagi 10 kali 6, 60. Ini bagi 10 kali 30, 300. Ya, kita peroleh hasilnya adalah 360. Nah, ini kalau kita menggunakan ya yang pertama, yaitu geometri Euclidnya. Nah, bagaimana kalau kita pakai geometri
ya analitik. Nah, kita tempatkan di sumbu X, sumbu Y. Ini kan siku-siku, ini siku-siku. Nah, ada yang unik. Kalau misalkan segitiga siku-siku, maka sisi miringnya itu bisa kita tempatkan di diagonalnya lingkaran. Diameternya lingkaran. Seperti ini. Nah, ini kan siku-siku ya. Nah, berarti ini sisi miringnya nanti adalah diameternya lingkaran. Nah, kita ini kan ada dua ya. Yang ini siku-siku, ini juga. Berarti ini bisa kita. Nah, seperti ini. Kita tempatkan ini di sumbu X, sumbu Y untuk yang siku-siku ini. Terus ini. Jadi, ini untuk sumbu X-nya. Yang ini untuk sumbu Y-nya. Cuma ini ndak akurat tadi berarti. Tidak terlalu siku-siku lah. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Nah, anggaplah ini segaris ini. Antara garis biru ini dengan garis merah ya. Nah, maka kita peroleh yang ini kan tadi titik A. Titik A ke ini titik B, yang ini titik C, yang ini titik D, ini titik E. Ini panjangnya 5, ini 15, yang ini 30. Jadi kalau kita tentukan koordinatnya, maka titik C itu 0,0, titik E itu min 15,0, titik A itu min 20,0. Lanjut titik D itu 0,30. Terus lingkaran ini maka pusatnya adalah ya antara A dengan C, titik tengahnya pusatnya itu ada di pusat lingkaran min 10,0 dengan jari-jari ya 5. Kan ini jari-jarinya 10 ya. Jari-jarinya 10. Yang pertama kita bisa dapat persamaannya lingkaran, yaitu X dikurang pusat kuadrat ditambah Y dikurang pusat atau dikurang 0, langsung saja kuadrat, sama dengan jari-jari kuadrat 10 kuadrat. Nah, terus kemudian kalau kita cari koordinatnya titik B, maka ini adalah titik potong antara lingkaran dengan garis DE. Nah, kita cari dulu garis DE. Untuk garis DE itu melalui titik ini, ya kita cari gradiennya saja. Gradiennya itu gradien garis DE sama dengan 30 kurang 0 dikurang 0 dikurang dibagi 0 kurang min 15. Atau jadi 0 tambah 15, berarti gradiennya adalah 2. Berarti Y dikurang, kita pakai ini, 30 sama dengan M dikali X dikurang ini 0. Nah, kita peroleh Y sama dengan 2 kali X. Ini min 30 jadi tambah. Nah, seperti itu. Nah, ini garis DE kita potongkan dengan lingkaran, ya kita substitusikan saja. Salah satunya bisa X-nya bisa Y-nya, tapi supaya gampang kita ganti saja Y-nya. Sehingga ini X ditambah 10 kuadrat ditambah yang ini 2X ditambah 30 kuadrat sama dengan 100. Kita jabarkan X kuadrat plus 20X ditambah 100. Yang ini 4X kuadrat ditambah 2 kali 30, 60 kali ini 120X ditambah 30 kuadrat itu 900 sama dengan 100. Ini coret X kuadrat tambah X kuadrat 5X kuadrat. Ini 20, ini 120, berarti 140 X. Terakhir tambah 900 sama dengan 0. Kita bisa bagi 5, X kuadrat ditambah ini bagi 5 berarti 28 ya. Ini kalau dibagi 5, 10 bagi 5 kan 2, berarti 90 kali 2 180. Nah, berarti kita peroleh ini 2 nilai X nanti ya. X ditambah 2 bilangan. Kalau di jumlah 28, kalau hasil kalinya itu 180.
180 itu kan tadi 90 dikali 2. Atau kalau ini dibagi 5, 18, ini dikali 5, 10. Nah, berarti kita pakai ini. 18 dengan 10. Kita peroleh 2. Yang pertama X sama dengan min 18. Atau X yang kedua itu min 10. Dan memang antara garis dengan lingkaran itu kan berpotongan di 2 titik ya. Yang pertama titik ini, yang kedua titik ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar, maka B itu adalah yang nilainya lebih di kiri. Berarti ini yang titik B, min 18, ini yang titik yang ini, yang kita tidak cari. Maka kita substitusikan B min 18 ke salah satunya. Bisa ke lingkaran, bisa juga ke persamaan garisnya tadi. Kita substitusikan saja ke garisnya. Yakni 2 dikali X, 2 kali min 18 ditambah 30. Atau koordinat titik P itu min 18, ini min 36 tambah 30, minus 6. Nah, karena koordinat titik B min 18, minus 6, maka bisa kita cari jaraknya ini tadi. Nah, ini ke sini. Nah, ini adalah sepanjang 6. Ya, tinggal kita hitung luasnya tadi segitiga. Yang pertama segitiga ABC, panjang alasnya ini 20, ini tingginya 6. Terus luas ACD itu ini alasnya 20, ini tingginya 30. Maka sama seperti tadi, jawabannya adalah 360.